모르겠어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Akila Kansa dengan NIM 2622060. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori konseling karir. Selamat menyaksikan. Teori pertama, teori third and factor, adalah teori konseling yang memandang pilihan karir yang tepat sebagai kesesuaian antara sifat pribadi kalian seperti keterampilan, nilai, dan kepribadian dengan faktor pekerjaan seperti gaji dan lingkungan kerja. Teori ini mengasumsikan bahwa individu berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan tentang kemampuan mereka sendiri sebagai dasar untuk mengembangkan potensi mereka. Teori ini juga menunjukkan bahwa individu memiliki kecenderungan alami terhadap pekerjaan tertentu dan pilihan karir mereka dipengaruhi oleh sifat kepribadian mereka. Peran konselor menurut aliran atau teori threat and factor adalah memberitahu konseli tentang berbagai kemampuan yang diperoleh konselor melalui hasil pengujian. Ia mengetahui kelemahan dan kekuatan kepribadian konseli, sehingga ia dapat berprediksi jabatan apa atau jurusan apa yang cocok bagi konseli. Konselor membantu konseli menentukan tujuan yang akan dicapainya disesuaikan dengan hasil pengujian, juga dengan menunjukkan sifat serta bakat konseli. Maka, konseli bisa mengatur hidupnya sendiri sehingga dapat hidup lebih bahagia. Jadi, peran konselor di sini adalah memberikan informasi, mengarahkan, memberikan informasi. Karena itu pendekatan ini disebut kognitif rasional. Teori yang kedua, teori Ginsberg, mengatakan bahwa dalam proses pemilihan karir, anak cenderung dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin usia menginjak dewasa, anak lebih dapat memilih karir secara objektif dan rasional, sehingga dapat memilih karir yang spesifik dengan minat dan orientasinya. Implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan konseling yaitu informasi karir atau pekerjaan oleh guru bimbingan dan konseling memungkinkan siswa untuk dapat mengenal berbagai jenis pekerjaan dan pola karir yang dapat mereka pilih setelah menyelesaikan pendidikan. Layanan seperti ini ditenggarai dapat membantu siswa dalam mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan potensi diri, sehingga sampai pada kemampuan untuk merealisasikan orientasi itu di masa yang akan datang. Dalam kegiatan konseling karir, penjelasan yang diberikan mengenai informasi pekerjaan ini bertujuan untuk mengunggulkan pilihan karir yang telah diambil individu dan membantu individu kalau ia mengalami ketidakpastian antara dua pilihan yang sama-sama menarik. Informasi juga bermaksud memberikan dasar pengujian pilihan yang tepat dan bertujuan untuk memotivasi individu, yaitu dengan cara melibatkan individu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Teori ketiga, teori Rowe. Teori ini tergolong dari teori pilihan karir yang berdasarkan pada teori kepribadian. Hal yang dianggap penting dalam teori ini adalah kebutuhan dan adanya jenis kepribadian. Dalam hal kebutuhan, orang akan memilih pekerjaan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Rowe menggolongkan seluruh jabatan atas dua kategori dasar. Yang pertama, person oriented, pekerjaan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain, misalnya orang-orang yang suka bekerja bersama dengan orang lain. Yang kedua, non-person oriented, pekerjaan yang berorientasi pada benda-benda. Pekerjaan non-person oriented ini biasanya adalah orang-orang yang lebih suka bekerja dengan menangani barang atau benda tanpa mencari kontak dengan individu sekitarnya. Teori yang keempat, teori Donald Super atau teori super, yaitu teori yang dasarnya berwujud dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Jadi, teori ini menekankan pada konsep diri atau gambaran diri, sehubung dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Implementasi program layanan BK dalam teori ini menjadikan hal yang sangat penting, karena pada usia inilah keputusan-keputusan mengenai karir diambil oleh seorang individu. Individu yang matang akan melakukan pilihan-pilihan karir yang tepat bagi dirinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terdapat pada dirinya. Sementara, individu yang tidak matang sangat memungkinkan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan karirnya nanti.
Teori yang kelima, teori Holland, yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori ini memiliki 6 tipe. Yang pertama, realistis. Tipe orang yang berurusan dengan lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Mereka menghindari tujuan dan tugas-tugas yang menuntut subjektivitas, ekspresi intelektual atau seni, atau kemampuan sosial. Mereka lebih memilih bidang pertanian, teknik, keterampilan, perdagangan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Yang kedua, investigasi. Tipe orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal manipulasi, ide, kata, dan simbol. Yang ketiga, artistik. Tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Yang keempat, sosial. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, seperti mengikuti kegiatan masyarakat. Yang kelima, giat. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Yang keenam, konversional. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Teori yang keenam adalah teori Krumboldt, menyatakan bahwa secara potensial penyebab kesulitan dalam membuat pilihan karir yang bersumber dari penggeneralisasian yang salah, membandingkan diri dengan orang lain, perkiraan yang dilebih-lebihkan dalam hasil dampak emosional, dan menggambarkan hubungan sebab akibat yang salah. Krumboldt dan Becker mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir, yaitu yang pertama, menjelaskan masalah dan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi bermacam solusi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Yang keempat, menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. Yang kelima, mengevaluasi ulang tujuan. Yang keenam, menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Teori ini memiliki keunggulan dan kelemahan dalam pendekatan teori belajar sosial dalam pemilihan karir dan penentuan karir dari Krumboldt. Keunggulannya yang pertama, pendekatan teori belajar sosial dalam pemilihan dan penentuan karir ini berangkat dari psikologi kepribadian yang dikelompokkan ke dalam paradigma behavioristik. Yang kedua, memandang bahwa setiap manusia memiliki kekuatan dalam mengatur diri mereka sendiri, serta berpikir sehingga mampu untuk bertingkah laku dalam mengembang skill. Yang ketiga, memandang bahwa manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, akan tetapi adanya konsep resiprokal antara pribadi manusia, lingkungan, dan perilakunya. Dan teori ini memiliki kelemahannya juga. Yang pertama, tidak menjelaskan apa tahap perkembangan, apa individu tersebut mulai menentukan pemilihan dan penentuan karir. Yang kedua, karena pendekatan ini berparadigma behavioristik, dikarenakan hanya membahas aspek kepribadian yang observable saja, sehingga mengabaikan aspek perbedaan manusia atau individual difference. Sekian pemaparan materi tentang teori konseling karir. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.